Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi pagi MC belum cek kabarnya Bapak, Kakak, dan teman-teman semua, aku izin cek ya. Bagaimana kabarnya Bapak, Kakak, dan teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aku udah coba kirim di WhatsApp tuh ya, ada emoji. How are you feeling today? Boleh dicek dulu di handphonenya masing-masing. Oke, dia dicek dulu. Jangan cek lah. Ya udah, kredit aja. Ayo dicek dulu. Sudah dicek? How are you feeling today? Aku mau minta tolong di zoom deh perasaan apa yang pagi ini. Mukanya suruh nampilin selain emoji. Boleh. Yang teman-teman rasakan pagi ini boleh. Pilih Grup mana? Grup saya ada banyak. di grup super team. Boleh di zoom ekspresi mana yang menggambarkan perasaan hari ini. Sudah siap? Mana kok belum siap? Ini Mana sih? aduh, ya udah nih. Mana sih? Oh, saya yang ini. Oke, Mana boleh. grupnya super mana sih? Super Me. Enggak ada. Kok nggak ada sih, Pak? Iya, Oke, sudah ya. Aku hitung ya biar cepet ya. Hitung 3 mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, boleh ditampilkan. Mamen itu belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Mana sih? Oke, Mahda happy. Wah, angry worried. Happy ye. Mahda happy juga. Angry. Kok nggak ada ngantuk sih? Iya. Sengaja. Nanti Apa Pak Rijal, apa hari today Pak Rijal? Saya bingung. Ayo di Zoom, masih bingung sama perasaan pagi ini ya Pak? Iya, nyari bingung enggak ada dari. Warit. Set, Pak, Katanya Bapak set. happy, sad, angry, worried, Bapak set, sihi, Bapak. kelaparan ya, Pak? excited, Bapak set. supli set, Kalau yang lapar yang ini, Pak. silly, Oh ternyata Hungry. angry. Lapar. Bapak Sili, Bapak Sili. Saya Rijal. Ya Allah, nangis. Oke Bapak deh. Sili. Ayo Bapak, biar Silly. cepat. Bapak ini. Pisang. Pisang. Bapak ini. Bingung enggak ada Coba bingung. tunjukin dong depan kamera. Nih, Pak Rijal ini nih. Bingung enggak ada bingung. Saya lagi bingung nih. Ya udah nggak apa-apa. Kita Oh. besok aja ya. Besok. Udah semua ya. Berarti tadi Mahda happy. Kamu berubah ya? Berubah secepat itu. Tadi happy menjadi worried. Terus habis itu Kak Fitri happy. Kalau Pak Rijal katanya tetap Rijal. Ini yang ini Pak Rijal nih. Kita semangat ya pribadi. Kita semangat. Oh iya. Oke. Ya. Baik, sebelumnya mau aku ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Kakak dan teman-teman semua karena keterlambatan pagi ini. Karena tadi saya sudah di ujung Jatiwaringin, ternyata saya baru ingat kantung merahku itu ketinggalan yang seharusnya itu isinya ada sesuatu. Doraemon. Terus habis itu di dalamnya ada dompet, apa namanya? Dompet surat motor. Jadi akhirnya mau nggak mau harus balik lagi karena nggak akan ada yang bisa nganterin ke titik yang sudah tadi aku sudah sampai. Akhirnya aku balik lagi ke rumah. Dan itu lumayan membutuhkan waktu. Tapi alhamdulillah deg-degan aja karena pernah kejadian kayak gitu, jadi kayak nyesel di belakang gitu. Oke, baik. Pada kesempatan pagi yang insya Allah penuh keberkahan ini, aku ingin sedikit reminder aja sih, karena insya Allah kakak-kakak, bapak dan teman-teman semua sudah pada pernah mendengar bahasan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tentang hablum minanas. Ada yang tahu sebelumnya hablum minanas itu maknanya apa ya? Ya Allah, Kalau tahu, serius. ngapain dijawab? Oke, baik ya. Untuk mempersingkat waktu aja. Matanya Mustafa. Ya, oke, untuk mempersingkat waktu, aku sedikit menjelaskan ya. Sedikit benar. Iya. Ternyata agama kita ini agama Islam yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Di Islam ini mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam konsep hablum minallah dan hablum minannas, takwa dan akhlak yang baik.
Nah, hablum minallah ini adalah hubungan baik kita sebagai seorang hamba kepada Allah, Rabb Tuhan kita semua gitu. Kalau hablum minanas ini adalah hubungan baik dengan sesama manusia gitu. Aku dan kepada bapak, kakak dan teman-teman semua ini bisa disebut dengan hablum minanas. Nah, Islam mengajarkan bahwa hubungan baik dengan Allah saja itu tidak cukup gitu. Walaupun kita rajin ibadah seperti sholat, zakat, puasa, itu tidak cukup, namun juga diimbangi dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, hubungan baik dengan sesama manusia ini diawali dengan saling mengenal, ta'aruf, untuk menimbulkan saling memahami. Karena ada beberapa tingkatan ya, ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Yang terakhir ihsan. Nah, seperti di surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Seperti contohnya di sini nih sudah langsung dikasih contoh gitu, bahwa ternyata kita nih berbeda-beda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan kita alhamdulillah masih satu suku bangsa satu bangsa Indonesia gitu. Tapi yang berbeda suku-suku, ada yang suku Minang, ada yang Jawa, ada yang Betawi, ya ada apa lagi? Arab. Pak Rijal beda planet. Oh, beda planet. Bulan. Oh, babalan, iya. Afrika. Nah, bahkan pada saat aku pertama kali kesini juga ada ta'arufnya dulu ya, ada perkenalannya dulu. Nah, makanya itu disebut sebagai tingkatan hablum minanas. Nah, hablum minanas ini kadang tuh terlihat sederhana, tapi ternyata itu bermakna gitu ya. Terlihat sederhana padahal menyenangkan hati sesama. Misalnya nih, kita bisa membuat orang lain bahagia dengan cara kita masing-masing. Boleh jadi misalnya sapaan ya teman-teman setiap hari. Biasanya nih dulu di kampus-kampus ya, karena kalau di kampus-kampus sering ketemu banyak orang gitu. Nah, teman-teman misalnya yang dulu sering rajin menyapa teman-temannya gitu saat bertemu, dan itu ternyata membuat teman itu hatinya tuh bahagia gitu. Ada juga misalnya teman-teman menyediakan waktu luang gitu bersama teman yang ternyata teman ini butuh tempat cerita gitu. Nah, itu ternyata bisa jadi kita membantu mengurangi kegelisahannya tersebut gitu. Tadi yang pada akhirnya setiap kita pasti mempunyai cara untuk menyenangkan dan juga dibuat senang. Tinggal kita yang menentukan mau ambil peran yang mana gitu. Pasti kita kan ingin menyenangkan orang lain dan juga ingin dibuat senang juga gitu. Kayak contohnya dulu ya, aku tuh sama Mahda itu hampir sering chat-chatan setiap waktu gitu ya. Mau pagi, siang, sore gitu. Tapi bukan chat di message. Bukan ngechat tembok ya. Nah, itu sampai akhirnya dalam waktu berjalan kita masing-masing punya kesibukan juga yang udah beda gitu. Jadi ya kita mencoba juga tetap saling memahami bahwa ternyata teman kita ini mempunyai kegiatan yang berbeda yang emang nggak sama kayak kita gitu. Pasti teman-teman pernah ngerasain itu yang tadinya bareng-bareng terus tapi akhirnya harus dikasih jeda karena emang punya kesibukan masing-masing. Tapi yang harus teman-teman tahu, doa teman-teman untuk teman-temannya itu yang jarang ketemu itu insya Allah tidak akan pernah putus gitu. Tetap saling mendoakan walaupun jarang berjumpa gitu. Terus apa lagi ya? Nah, bahasa kasih ya kalau dibilang love language itu yang dimana itu sebagai bentuk ungkapan yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, bahasa ini kita gunakan untuk mengkomunikasikan kebutuhan psikologis dari dalam diri seseorang gitu. Nah, misalnya kan
teman-teman biasanya rata-rata nih yang udah berkeluarga, Mbak Rijal, Kak Fitri dan Kak Mahda gitu. Pasti senang itu. calon ya, insya Allah. Punya keluarga? Oh iya punya keluarga, maksudnya keluarga kecil gitu yang sudah menikah gitu. Mamen kan sama siapa Kak? Aku nggak tahu nih. Kan punya keluarga juga. Masih ada lengkap. Iya, Mamen, Hardi, Ira juga aku yang masih menjadi anak ya, dia masih menjadi anak. Masih jadi Maksudnya masih anak jadi udah orang tua. Itu yang dianggap. Bukan. Enggak, masih dianggap, cuman kan amanahnya udah beda lagi gitu. Pasti itu sangat senang ketika misalnya deh apa ya, kakak atau adik kita itu memahami bahasa kasih kita, memahami apa yang kita ingin, apa yang membuat kita senang gitu, dan kita pun pasti berusaha untuk membuat menyenangkan kakak adik kita sendiri gitu. Dan itu ternyata perlu dipelajari gitu, dan nggak bisa yang namanya nggak ada komunikasi itu kayaknya nggak mungkin, agak mustahil gitu, harus rajin-rajin sering komunikasi gitu. Kayak misalnya untuk ternyata memahami, kayak dulu aku belum paham tentang A, B, C, dan D gitu. Ketika Umi aku nasehatin gitu, oh ternyata aku sekarang memahami bahwa ternyata bahasa kasih Umi aku tuh seperti ini gitu. Dan akhirnya di situ jadi apa ya, gesekan-gesekan itu berkurang gitu loh, nggak yang setiap waktu harus ada terjadi gesekan-gesekan karena perbedaan tadi gitu. Ternyata saling memahami di keluarga, menjadi seorang anak memahami orang tua memahami anak, kakak memahami adik memahami kakak, suami memahami istri pun memahami suami. Itu perlu dengan bahasa kasih, dan itu sebagai bentuk yang tadi komunikasi. Nah, komunikasinya ada kebutuhan psikologis dalam diri seseorang. Terus apalagi ya? Mungkin di sini ada yang mau sharing ya, apa ya? Muntahi hari ini atau kemarin-kemarin apa sih? Atau nggak hari ini dan kemarin deh. Teman-teman tuh senang ketika ketika dihadapkan dengan kondisi dan situasi seperti apa sih? Yang ada mau sharing, atau juga pernah menyenangkan orang lain gitu, dan bentuknya seperti apa gitu. Ayo, ada yang mau sharing mungkin? Nggak apa-apa, yuk jangan malu-malu ya, karena ada something, ada surprise-nya. Bawa itu kacang hijau. Ayo. Saya Maaf tuh, Pak Rijal. Saya senang kalau lagi nggak sedih. Oke, saya senang kalau lagi nggak sedih. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Setelah itu, entar dulu. Papa lagi. Senang kalau lagi nggak sedih. Oh, Bapak senang lagi nggak sedih. Masya Allah ya jawabannya. Itu jempolnya Of the box. Kalau nggak Oke, sekarang Kakak Ira, perasaan itu ketika dihadapkan dengan suatu kondisi seperti apa sih? ada Waktu itu lagi Gimana banyak ya? banget tugas, terus tiba-tiba diajak buat keluar daerah, buat ketemu sama adik-adik, buat ngajar. Dan itu benar-benar beda banget rasanya ngajar anak kota sama anak-anak desa. Itu dia, Masya Allah, benar-benar ngehargain kita itu luar biasa banget. Guru ya? Iya, benar-benar kayak Masya Allah banget deh namanya waktu datang aja tuh kayak kita Ada tuh kebablasan ya. ibunya gitu ibaratnya kayak gitu di Panutan sana, ya. bener-bener panutan banget. Jadi kayak bener-bener dihargain banget. Sebenarnya itu emang itu sih emang kesukaan, lebih suka sama anak-anak kayak gitu. Jadi ketika berhadapan sama anak-anak dan dia sayang sama kita itu bahagia banget. Padahal tadi Kakak Ira tuh ini ya lagi sibuk juga ya, Iya, tapi lagi pas sibuk. mau diajak keluar kota tadi, padahal juga sibuk kegiatannya, cuman ternyata di situ ada ketemu anak-anak, menyalurkan energinya. Memang kadang tuh ke anak-anak tuh beda ya, ada yang tidak bisa dijelaskan tapi cukup bisa dirasakan ya. Masya Allah. Barakallah. Ya, ada lagi yang mau sharing yuk untuk menambah waktuku. Oke, boleh. Silakan Kak Fitri. Aku senang kalau misalnya apa sih namanya,
punya me time-nya itu adalah quality time sama keluarga gitu. Jadi kalau misalnya lagi pada sibuk-sibuknya gitu kan ya, terus tiba-tiba menyempatkan waktu buat berkumpul itu sangat menyenangkan banget gitu. Karena menurut aku tuh apa ya, keluarga itu jadi buat kekuatan kita untuk apa ya, ibaratnya recharge gitu kan setelah kayak kita capek di luar. Ketika pas di keluarga itu ya itu saling support gitu kan, saling menghangatkan. Nah itu tuh momen-momen yang paling menyenangkan gitu. Jadi dibandingkan dengan kayak sendirian terus harus kayak ya ampun gitu, terus gue mau ngapain gitu sih. Iya. Jajan batagor. Tetap jajan batagor ya. Iya. Karena Kak Fitri juga sekarang udah apalagi udah pisah sama orang tua ya, maksudnya sama suami ya Kak. Iya. Sekarang udah sama suami, jadi quality time keluarga itu benar-benar sangat berharga gitu. Karena nggak semua juga bisa mempunyai quality time bersama keluarga seperti itu gitu. Alhamdulillah, berarti insya Allah apa namanya, Kak Fitri bisa terus bersilaturahim dengan keluarga, apa recharge tadi ya Kak, energi yang biasanya kalau sendirian tuh bingung mau ngapain, tapi ketika bareng-bareng tuh kayak suasananya hangat gitu. Baik, ada 3 lagi nih yang belum bercerita. Itu tadi Oh enggak, sudah 3 aja. Udah nih. Kemana dia mau nih? Hardi bahagia kalau dia dapat makanan gratis. Emang mana nggak bahagia? kok tahu aja ya. Tuh, Parijal bonus. Cari bonusan. Enggak. Nungguin. Oh, aku nungguin. Udah kayak gini-gini kirain mau. Oh iya gitu. Bagi kalau diajak ke pesantren ya. Tuh kan, banyak yang lebih tahu dari Hardi loh. Itu sih masih jawab, yang lain aja yang jawab. Silakan. Bagi kalau ketemu Putri. Yang putih. Ayo. Astagfirullahaladzim. Apa ayo? Sederhana kok, apa yang membuat Kak Rahman, Kak Hardi, dan Kak Mada juga hatinya senang. Apa ya? Gue aja mikir. Mungkin dia lagi nyiapin quotes buat terakhir kali ya Kak? Iya. Masya Allah. Itu. Enggak gitu. Jangan terlalu berekspektasi ya. Jangan terlalu berekspektasi. Yang Enggak sih. Ini aja kayak lembaga kita aja, lembaga sosial kan kebahagiaan yang kita dapatin kalau kita kasih kebahagiaan ke orang lain. Asik. Nah itu jadi kebahagiaan tersendiri gitu kan. Yang kadang-kadang kalau kata ustadz ya, kata guru-guru, bahagia itu nggak bisa kita beli gitu kan. Kita nggak bisa, kalau kita punya banyak duit sekalipun itu nggak, kalau Allah nggak kasih kebahagiaan yang nggak bakal dapat. Makanya kadang-kadang bahagia itu sederhana gitu kan. Nih, nggak bisa beli baju. nggak bahagia juga gitu. Itu makanya kalau kita sharing kebaikan ke orang lain, entah itu berupa ini ya, berupa uang, harta ataupun ilmu, nah itu juga jadi kebahagiaan sendiri gitu. Karena memang kalau kata Mahakarya ya, sekecil Siapa tuh? Mahakarya dia. Mahakam kali, mahakam. Mahakarya kabinet BEM pas zaman aku. Oh namanya Mahakarya. Iya, kenapa memangnya? Karyakan kebaikan. Oh, namanya Mahakarya. Iya. Sekecil kebaikan itu tetaplah kebaikan. Makanya kenapa kebaikan itu apa ya? Kadang menular walaupun sekecil apapun gitu, bikin orang tuh kadang nggak COVID aja menular ya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Iya. Masya Allah deh pokoknya. Oke deh. Terima kasih banyak Kak Hardi. Kalau misalnya Kak Rahman, mikirnya jangan kelamaan. Oh tanya satu nih. Iya. Bagi kalau kamar mandi kosong. Kayaknya Belum tahu ya. Apa yang membuat bahagia? Iya, apa yang buat hati Kak Rahman tuh senang ketika dalam kondisi dan situasi seperti apa? Banyak sih. Ketemu kamu salah satunya kali ya. Iya, boleh salah satunya. Ketemu kamu. Sembilan dong. Mending bener semua. Iya, jadi dulu pernah kayak zaman mahasiswa gitu kan, masih aktif-aktifnya futsal, seminggu bisa 2 kali, terus selama sebulan tuh full latihan gitu kan. Terus apa ya, jadi awalnya tuh nggak ada yang komitmen gitu, kayak datang pelatihan telat, terus
pada ogah-agahan bayar atau segala macam, akhirnya dibentuklah suatu sistem di mana ini semua kita harus komitmen ya, kita punya tujuan yaitu juara 1 dan lain segala macam. Ya dalam prosesnya alhamdulillah gitu ya, yang tadinya pada ogah-agahan, pada malas-malasan, akhirnya semua tuh disiplin karena udah satu visi tuh, kita punya tujuan yang sama. Walaupun pada akhirnya itu nggak juara 1, cuma juara 3, tapi itu nggak kecewa gitu loh di sana gitu. Kita udah berusaha sebaiknya segala macam, kita belum dapatkan apa yang kita tuju, tapi nggak kecewa gitu loh. Ya itu sih, jadi ada momen dimana punya kedisiplinan yang baik, terus tujuan itu nggak tercapai tapi tetap aja puas gitu. Paling itu aja sih salah satunya. Karena apa tadi mencintai prosesnya juga ya gitu, karena kan kayak gitu nggak gampang gitu. Tapi ketika apa namanya, walaupun tidak mendapatkan tujuan, bukan tidak mendapatkan sih, hanya meleset sedikit ya, itu apa namanya, bahagianya tuh udah tidak terbendung. Ngelihat orang mau berkembang aja udah senang gitu, walaupun harus ya berantem gitu juga gitu. Jadi kalau laki-laki kecewain. Itu kan tadi kan ditanya ini bahagia, itu mah cerita sedih, jadi jangan diceritain. Masya Allah, menyimpan 1000 quotes crocodile. Oke, Mahda, mungkin Mahda mau sharing apa yang membuat Mahda senang dalam Aku kondisi bahagia kalau kamu bahagia. Ya Allah. Nangis deh. Banyak buaya di sini. Itu air mata buaya. Betina, betina. Buaya Pak Ayah. Aduh. Udah. Oke. Insyaallah ya, berarti alhamdulillahalamin nih dari Pak Rijal, terus Ira, Kak Fitri, Kak Hardi, Kak Rahman juga Kak Mahda sudah sharing gitu tentang apa sih kondisi-kondisi yang membuat kita senang gitu. Nah, tapi tadi jangan lupa ya, jangan lupa untuk kalau misalnya memang kita sedang lelah banget, capek banget, itu kita tarik diri kita aja dulu gitu untuk istirahat, untuk muhasabah diri gitu. Jadi jangan dipaksain, apa-apa dipaksain gitu, karena kalau kita bahagia itu insya Allah kita bisa mentransfer kebahagiaan itu dengan seutuhnya gitu. Ya, semoga tadi senantiasa kita dapat memberikan kebaikan kepada sesama, terus berkontribusi untuk lingkungan sekitar, kita terus bisa menebarkan kebermanfaatan gitu, tidak cepat merasa puas dan terlalu dipush banget. Kalau memang istirahat, tarik diri dulu untuk istirahat sejenak gitu. Semoga kita terus bisa sampai surganya menjadi tempat pemberhentian terakhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf teman-teman, bapak dan kakak-kakak atas segala kekurangan. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak, bapak dan teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin cukup sekian dari aku pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.